Yo guys, kalian pernah bertanya-tanya gak sih bagaimana jagat raya kita terbentuk? Terus gimana makhluk hidup di bumi ini bisa ada dan berkembang sampai sekarang? Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta termasuk bumi kita terjadi akibat ledakan besar atau Big Bang. Ledakan ini diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tersebut melontarkan materi ke segala penjuru alam semesta. Nah, hasil lontaran materi tersebutlah yang kemudian membentuk bumi berupa gumpalan gas yang terus berputar dan mendingin berbentuk bola padat. Proses tersebut berjalan kurang lebih 2,5 miliar tahun lamanya hingga mencapai bentuk bumi sekarang. Dalam proses perkembangannya, bumi dibagi menjadi 4 tahapan guys. Yang pertama adalah masa arkaikum yang diperkirakan terjadi pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih belum stabil dan masih menyerupai bola gas yang sangat panas. Sudah jelas bahwa pada masa ini belum memungkinkan adanya makhluk hidup ya guys. Pada masa kedua yaitu masa Paleozoikum, terjadi pada 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi bisa dibilang relatif stabil dan memungkinkan adanya tanda-tanda makhluk hidup seperti hewan bersel satu atau mikroorganisme. Zaman ini dikenal juga sebagai zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Masa yang ketiga ada masa Mesozoikum yang diperkirakan berlangsung dari 245 hingga 65 juta tahun yang lalu. Di zaman ini mulai muncul hewan-hewan bertubuh besar seperti dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Sayangnya nih, hewan-hewan besar seperti mereka mengalami kepunahan guys, karena saat itu bumi dilanda hujan meteor. Nah guys, zaman ini juga disebut sebagai zaman sekunder atau masa kehidupan kedua. Masa yang keempat yaitu masa Neozoikum yang terbagi menjadi 2 zaman. Zaman Neozoikum pertama disebut zaman tersier yang sudah mulai muncul hewan primata seperti kera. Dan zaman kedua disebut juga dengan zaman Kuarter. Di zaman Kuarter ini dibagi menjadi 2 yaitu Kala Pleistosen dan Kala Holosen. Pada kala Pleistosen, diperkirakan sudah muncul hewan seperti manusia purba. Dilanjutkan dengan kala Holosen, di mana manusia sudah berkembang lebih sempurna seperti manusia sekarang. Lalu, bagaimanakah makhluk hidup pertama kali muncul? Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana kemunculan makhluk hidup di bumi. Salah satu teori tersebut dikemukakan oleh Harold Urey. Menurut Urey, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau atmosfer. Atmosfer kita yang kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan air menghasilkan asam amino. Asam amino ini kemudian terkena sinar kosmik dan kilatan listrik dari halilintar. Asam amino tersebutlah yang memungkinkan adanya kehidupan guys. Teori perkembangan makhluk hidup yang paling populer dikemukakan oleh Charles Darwin. Pasti kalian tahu kan teori apa? Benar sekali, yaitu teori evolusi. Teori evolusi dari Darwin ini meyakini bahwa semua kehidupan di bumi ini berasal dari leluhur yang sama, yang kemudian berevolusi karena seleksi alam selama jutaan tahun lamanya. Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang merupakan evolusi sempurna dari jenis primata yang kemudian menjadi Homo sapiens. Sampai saat ini, teori Darwin ini masih menjadi kontroversi guys, karena mengundang perdebatan di semua kalangan. Teori ini dikatakan gak sesuai nih dengan pandangan kitab suci agama-agama samawi. Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa adanya semacam leluhur. Teori ini dikenal dengan teori kreasionisme yang mengatakan bahwa makhluk hidup muncul dengan seketika. Itulah yang disebut dengan penciptaan Tuhan. Gimana guys, kalau kalian lebih yakin pakai teori yang mana nih? Oke guys, mungkin itu aja yang bisa dibahas. Dukung kami dengan subscribe channel ini, tinggalkan like dan komentar yang membangun ya, biar kami semangat nih bikin konten untuk kalian. Dukung juga channel-channel edukasi lainnya supaya bisa memajukan generasi bangsa. Akhir kata, salam Jas Merah.